Saya memilih bertani dan pertanian. Pertama memang saya lulusan Politeknik Negeri Lampung, jadi memang basic saya adalah pertanian. Eh, saya ingin mengembangkan ilmu akademisi yang saya terima di kampus Politeknik, kemudian saya kembangkan untuk dieksplor lagi di bidang pertanian. Kebetulan sebelum saya memfokuskan diri menjadi seorang petani, saya sempat menjadi seorang karyawan di perusahaan swasta, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan juga. Kemudian 2009 akhir saya memutuskan untuk resign dan saya mulai menggeluti di bidang pertanian yang saya kelola sendiri, dengan juga saya diberi kepercayaan oleh teman-teman menjadi ketua kelompok petani. Pertanian memang, apalagi petani ya, identik dengan kucel, kumel, kemudian susah. Image ini yang harus kita buang, dan saya hadir untuk memberi jawaban itu. Jadi menjadi petani itu bisa tetap berpenampilan menarik, kemudian tidak mesti harus nunggu tua menjadi petani. Karena ketahanan pangan kita itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kebayang kalau petani yang tua-tua ini, yang sudah lanjut usia, sudah tidak mengelola pertanian lagi. Tanpa yang muda-muda, lahan kita akan terbengkalai. Maka dari ilmu yang saya dapat, saya fokuskan untuk mulai melanjutkan pertanian. Ya, karena awal saya kerja di perusahaan, kemudian istri juga masih berdomisili di sana, saya memulai di Lampung Tengah. Saya juga berdomisili di sana, dan Lampung Tengah sangat potensial sekali di dalam pertanian karena lahan yang begitu luas. Nah, kita perlu eksplor, kemudian dan di sana juga banyak petani yang bergerak di bidang perkebunan karet, sawit, tebu, singkong, dan lain-lain. Permasalahan yang di sana itu banyak sekali. Misalnya masalah pupuk. Pupuk pada saat musim tanam saat seperti sekarang ini yang katanya program pemerintah dengan gelontorkan subsidi untuk pupuk, tetapi pada saat musim tanam petani kita ini sangat susah. Kemudian bibit, benih, harusnya kita untuk mendapatkan hasil yang baik kita juga diawali dengan cara-cara yang baik, kemudian bibit dan benih yang baik. Ini juga jadi permasalahan kita, jadi PR kita semua. Kemudian bagaimana kita menggunakan teknologi pertanian dengan maksimal. Nah, saya melihat di Lampung Tengah, terus Sanunyai, kemudian Wai Pengubuan, Terbagi Besar, itu kan rata-rata masyarakat kita petani tebu, singkong, rata-rata banyak di situ, dan saya juga menanamin itu, bahkan ada peternakan. Nah, ini yang program yang lagi saya bangun yang baru adalah bagaimana memaksimalkan peternak sapi untuk mengelola kembali limbah kotoran sapinya atau yang disebut manyur menjadi sebuah pupuk organik. Akhirnya ini menjawab semua permasalahan yang tadinya kita dari petani itu bagaimana mendapatkan pupuk yang baik, sudah bisa menjawab bahwa kita menjadi mandiri, petani mandiri, yaitu membuat pupuk sendiri dari kotoran sapi. Nah, bagi peternak itu menambah penghasilan yang tadinya mereka tidak tahu akan kemanakan kotoran-kotoran ini, dan sangat mengganggu bagi lingkungannya. Saat ini kotoran itu bisa dikelola dengan baik, akhirnya bisa menjadi nilai tambah dan mendapat penghasilan usaha yang baru bagi para peternak kita. Ini program yang saya bangun, di satu sisi peternak mendapat penghasilan yang baru dengan mengelola limbahnya, di satu sisi petani mendapat pupuk yang berkualitas dan kepastian pupuknya. Jadi
soal permasalahan yang tadi kita kekurangan pupuk pada saat tanam sudah terjawab sama kita. Lahan kita di Lampung Tengah itu 60% sudah dikelola oleh 20 perusahaan yang bergerak di bidang pertanian atau perkebunan, ya kan. Kemudian yang 40%-nya ada di penggarap rumah tangga, petani rumah tangga. Nah, petani rumah tangga ini bermacam-macam. Ada yang punya luasannya hanya setengah hektar, kemudian 1 hektar, yang hanya untuk memenuhi kebutuhan dia. Ada juga yang luas. Ada juga yang modelnya petani itu dia sewa gitu kan. Petani rumah tangga pun penggunaannya, metodenya hanya metode otodidak, artinya yang budaya yang dahulu digunakan. Kalau kita kembangkan lagi dengan budaya, karena pertanian ini kita harus update terus, harus upgrade. Nah, kalau kita memaksimalkan petani-petani yang rumah tangga tadi, kemudian kita memberi edukasi tentang bagaimana budidaya pertanian yang baik, dari masing-masing petani tadi bisa merekrut nambah 1 orang tenaga kerja. Kebayang akan berapa ribu tenaga kerja, terutama pemuda-pemuda yang ada di Lampung Tengah, itu punya kegiatan yang positif, bahkan menghasilkan untuk hasil pertanian, diarahkan di bidang-bidang pertanian seperti itu. Ya, orang tua punya lahan tadinya 30 hektar, 20 hektar, tetapi anak-anaknya tidak mulai mau menggarap. Dengan sendirinya dia tidak sanggup lagi mengelola lahan seluas itu. Kemudian dijual. Dijualnya ada ke orang, ada juga dijualnya ke perusahaan. Ini akan lama-lama akan berkurang lahan pribadi, lahan rumah tangga, petani rumah tangga itu akan berkurang. Nah, di sini terjadi ketimpangan lahan. Akhirnya padahal sebenarnya kalau dimaksimalkan, petani kita selain bisa meningkatkan penghasilan bagi rumah tangganya, itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan di lingkungannya. Banyak faktor kenapa lahan itu dijual. Banyak, kalau di sana mungkin pada saat mau menikahkan anaknya butuh biaya, kemudian dia sendiri juga kalau luas segitu banyak tidak ditangani, selama ini juga disewakan. Kalau dia hanya menangani dia sendiri, itu tidak ketanganan lah, karena sangat luas. Maka dia hanya mampu sekian, selama ini juga disewakan. Kebetulan ditambah lagi kebutuhan yang ada, dia anaknya mau sekolah tinggi, dijual lahannya. Ini yang kebanyakan petani-petani di sana. Satu lagi, mungkin yang ditanyakan tidak seksi. Ini karena begitu orang tuanya menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi, saat dia lulus kembali, lahan orang tuanya itu tidak dimaksimalkan. Bahkan anak-anak petani kita itu bukannya melanjutkan usaha pertanian orang tuanya, malah kerja di perusahaan, menjadi PNS, artis, dan sebagainya. Petani kita tidak diperhatikan sama pemerintah. Ketika pertanian itu menjadi penghasilan, bahkan bisa menghidupi yang banyak, kemudian pekerjaan yang mulia, tidak mungkin dia menjual asetnya. Di keluarga bisa ini menjadi usaha keluarga, dimaksimalkan dengan ilmu yang didapat, kemudian teknologi, bukannya malah bekerja di sebuah perusahaan atau di ini yang membuat kita dengan memaksimalkan lahan itu, kita sama saja membantu pemerintah dengan menanggulangi pengangguran. Itu permasalahannya. Itu kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka tidak ada petani. Kalau tidak ada petani, bagaimana nawacita kita menjadi swasembada pangan?
petani, terutama di kecamatan Tersanunyai, Waipungubuan, kemudian Terbanggi Besar, Lampung Tengah ya umumnya. Itu petani ini pekerjaan yang mungkin dilihat belum menjanjikan. Padahal petani kalau kita lihat itu pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Selain bisa menghidupkan keluarga, itu juga bisa membantu pemerintah dalam menyiapkan ketahanan pangan. Nah, kenapa mereka berpikir itu tidak menjanjikan? Karena dilihat rata-rata petani itu penghasilannya juga pas-pasan, apalagi dia punya lahan hanya sedikit, kemudian pada saat panen harganya juga hancur, sudah tidak ini. Artinya orang lain melihat kalau ditanya pekerjaannya petani, kurang menarik. Padahal kalau kita seriuskan segala sesuatu yang kita seriuskan, kemudian kita benar-benar kerjakan, insya Allah itu bisa menambah penghasilan, dan bagi kita juga keren lah, karena kita bisa membantu memberikan kehidupan makan orang banyak gitu kan. Menurut saya ini yang harus kita bangun, image ini, bahwa petani itu mulia, petani itu bisa bergaya juga, petani itu juga bisa seksi lah, bisa keren gitu lah, kalau bahasa milenialnya oke gitu kan. Nah, untuk itu petani tidak bisa dikasih artinya diperintahkan menjadi petani. Tidak ada yang mau menjadi petani, tetapi menjadi petani itu harus dicontohkan. Bagaimana kita mencontohkannya, bagaimana keberhasilan kita tularkan kepada yang lainnya, supaya petani ini menjadi kebanggaan. Ketika orang ditanya saat ini, saya kalau ditanya pekerjaan apa, petani, ini supaya suatu kebanggaan. Menjadi petani itu harus bangga, karena kita bisa memberikan satu, tadi lagi saya ulangi, untuk keluarga, tapi juga kita bisa membantu pemerintah mengurangi pengangguran, kita beri lapangan pekerjaan yang baru. Jadi kita harus memulai dengan lahan yang ada, kita bangun lagi semangat untuk bertani, kita mulai dengan intensifikasi, artinya kita maksimalkan. Kalau kita tidak bisa menambah lahan yang luas, kita memaksimalkan lahan yang sedikit. Contoh, di Lampung Tengah, di Bandar Sakti, di Tanjung Anom, kemudian di Trusanunya itu, lahan-lahan pekarangan rumah mereka itu sangat luas, sangat lebar. Di pekarangan-pekarangan itu kita bisa maksimalkan sebenarnya. Kita bisa tanamin dengan tanaman-tanaman hortikultura, yang mana tanaman itu juga paling tidak bisa memberi untuk kebutuhan keluarga. Tetapi kalau hasilnya lebih, itu bisa kita jual dan menambah pendapatan keluarga. Kita mulai dari sekarang. Kita memulai, dan itu sudah saya lakukan di Desa Tanjung Anom. Kita kemarin sempat memberi pelatihan kepada ibu-ibu dan para pemuda untuk memaksimalkan lahan pekarangan yang ada di rumahnya, melakukan budidaya hortikultura. Memberi pelatihan, kemudian kemarin kita tanam kangkung, bayam. Setelah mereka ngerti budidaya tanam kangkung bayam, kita kasih bantuan dengan bantuan benih bibit, supaya itu jalan dan hasilnya bisa menambah penghasilan ibu-ibu yang tidak ada pekerjaan, di rumah hanya ibu rumah tangga, tapi bisa memaksimalkan lahan pekarangan yang ada. Jadi petani kita sebenarnya, kalau kita berpikir ini bukan hanya untuk menghidupi keluarga, tapi kita berpikir sebuah bisnis, usaha. Yang saya bilang tadi, ketika kita kelola dengan baik, sumber daya manusia, manajemen dengan baik, maka bukan hanya bisa mendapatkan untuk pribadi, keluarga, tetapi ini bisa menjadi penghasilan yang luar biasa. Manajemen apa itu?
dari kita mulai kelola lahannya, kemudian potensi hasilnya kita lihat seberapa besar, kita maksimalkan hasil kebunnya, kemudian kita ciptakan pangsa pasarnya. Ini penting bagi kita. Petani itu ketika kita mulai bertanam, PR-nya adalah bagaimana kita melemparkan hasil pertanian kita. Kita jual kemana, dengan harga berapa. Nah ini kita manajemen ini yang harus kita pelajari, manajemen ini yang harus kita pahami supaya petani kita melakukan bertani itu dapat hasil. Contoh dari iklim, cuaca, bahkan sampai apa yang sekarang menjadi minat potensi. Saat ini saya sedang tanam terong. Karena prediksi saya 2-3 bulan lagi pada saat terong panen harganya juga baik. Ini perlu kita manajemen. Jangan sampai kita tanam terong pada saat harga memang tidak pada saat musim hari raya. Kemudian kalau saya tanam saat ini itu prediksi panen di bulan Januari Februari yaitu Imlek. Nah, ini salah satu manajemen yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti supaya apa yang kita tanam itu menghasilkan. Jangan hanya sekedar rutinitas kerjaan yang sudah kita lakukan, ya sudah, yang penting tanam, menggugurkan kewajiban, kita tanam padi, kita tanam semangka, kan gitu. Masyarakat kita ini saat ini kalau kita bilang latah apa? Misalnya kalau di sana masyarakat tanam singkong hasilnya baik, maka rame-rame tanam singkong, tanam ini. Nah, mereka tidak paham. Yang mereka tidak pahami adalah bagaimana kita mengelola usaha itu dengan baik. Nah, ketika ini menjadi tren bahwa kalau kita manajemen bertanam itu dengan baik, kemudian hasil itu dengan baik, saya masih meyakini ini pekerjaan halal, sangat baik, hasilnya juga baik dan melimpah. Suatu saat nanti para pemuda, para orang tua akan bangga menjadi petani. Kesuksesan dalam segala hal itu kalau kita memang sebelumnya memang sudah ada semua dan terfasilitasi dengan baik, itu menurut saya bukan suatu kesuksesan atau keberhasilan. Yang dinamakan kesuksesan atau keberhasilan, kita tidak punya apa-apa, kemudian punya kemauan yang kuat, keuletan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan berhasil, itu yang kita namakan kesuksesan. Kalau kita mengajak seseorang, kemudian ajakan yang kita sampaikan adalah suatu pandangan yang pesimis pun, itu orang akan tidak banyak yang mengikuti. Kita mengajak seseorang itu dengan optimis, tapi terarah dan terukur. Nah, kemudian ketika kita menjelaskan segala sesuatu, contoh yang saya lakukan adalah bisa bertani, menjadi petani itu adalah keren, menjadi petani itu bisa menghidupi keluarga dan sukses juga. Ini kita harus optimis menyampaikannya berdasarkan data yang kita punya, kemudian menyampaikannya terarah dan terukur. Dan setelah itu semua usaha yang baik. Saya membaca sebuah buku, usaha yang baik itu bukan usaha yang direncanakan, tapi usaha yang kita kerjakan. Artinya ilmu yang kita punya, kita sampaikan bagaimana menjadi petani yang baik, menjadi petani yang sukses dari cara budidayanya, kemudian manajemennya, kemudian pengelolaan dan pemasarannya, sehingga mereka juga merasakan bahwa menjadi petani ini benar-benar jadi suatu peluang usaha yang baru kalau bagi teman-teman yang belum pernah. Dan untuk itu patut kita coba. Nah, untuk dicoba ada dua hal. Ada yang sudah memang
memiliki modal, lahan, ada yang sama sekali dia ingin mencoba tapi lahan tidak punya, kemudian uang pun apalagi. Tetapi dengan ilmu yang kita sampaikan, kemarin saya sampaikan ke teman-teman juga banyak pemuda terutama, kami mau Pak, tapi kami nggak punya apa-apa. Bagaimana caranya? Kita sebenarnya punya semua, tapi kita tidak mau melihat itu menjadi peluang kita. Di luar sana banyak orang yang punya modal usaha tapi bingung mengerjakannya karena tidak ada waktu. Kita punya waktu, kita punya ilmu, kita punya lahan. Mereka kita suruh sewa lahannya, kita yang mengerjakan. Salah satu kalau memang kita mau memulai. Awalnya kita saat ini mungkin sewa lahan, tetapi ke depan kita memiliki lahan itu sendiri. Nah, itu semua dikelola dengan baik, dengan manajemen yang baik juga. Saya meyakini semua. Dan buktinya kemarin kita memberi pelatihan kepada peternak sapi dan kambing di desa namanya Bandar Sakti. Itu tadinya hanya 1-2 orang, sekarang sudah 50 orang paguyuban. Bahkan mereka yang tadinya punya gudang nggak terpakai rela dihibahkan untuk mensupport teman-teman. Kita kelola dengan baik. Kita bahkan mereka mau mendaftarkan usahanya, kemudian membuat merek dagangnya, bahwa kotoran ini bisa dimaksimalkan dan bisa menambah penghasilan kita semua. Bahkan membantu teman-teman kita petani memberikan pupuk yang lebih baik ke depannya. Saya membangun image kepada masyarakat menjadi petani yang baik itu, menjadi petani yang sukses, menjadi petani itu keren, itu tidak mudah dengan ucapan dan kata-kata. Maka dengan itu saya mengajak dan memberi contoh, bukan saya mencontohkan, tapi mereka langsung melakukan. Contoh di desa Bandar Sakti, Kecamatan Trusanunyai, itu kita memberikan pelatihan kepada beberapa kelompok peternak sapi dan kambing. Kita bagaimana mengelola limbahnya, kotoran sapi itu menjadi suatu yang berharga, bernilai, yaitu namanya pupuk kompos organik. Nah, kita beri pelatihannya. Mereka pertama melihat, kemudian yang hari kedua antusias. Mereka ingin mengerjakannya sendiri. Kemudian setelah mereka tahu, oh sangat mudah cara melakukannya, baru kita tahu berapa sih potensi hasil kalau kita jual. Ternyata sangat menguntungkan. Yang tadinya berpikir anak ini tidak ada hasilnya, limbah ini bikin bau, jadi masalah, tetangga kanan kiri mencibir, saat ini malah menghasilkan. Bukan hanya bisa membantu cari ongkos bensin mencari rumput, tapi bisa menambah masukan yang luar biasa dengan menjual pupuk kompos. Dengan semangat itu mereka akhirnya menjadi membuat suatu paguyuban, dan kita bina terus. Harapan saya paguyuban inilah yang nanti kemudian kita manajemen dengan baik, punya merek dagang, kemudian saya juga punya demplon pangsa pasar yang sudah kita bangun. Akhirnya ini menjadi usaha yang luar biasa, menjadi usaha bukan hanya bagi peternak, tapi bagi desa Bandar Sakti itu sendiri. Itu yang di Bandar Sakti. Nah, untuk yang di Tanjung Anom, kita memberi pelatihan kepada ibu-ibu bagaimana budidaya tanaman hortikultura, karena di sana potensi sekali dengan air. Kita beri pelatihan. Harapan saya juga sama. Tadinya sayur mayur, bayam, kangkung beli karena dia punya berapa meter di pekarangannya, tidak beli lagi. Bahkan bisa dia jual dan dapat penghasilan. Ini yang akhirnya kalau semua perumahan atau tiap masyarakat melakukan hal yang sama, maka di kampung itu akan terjadi swasembada tanam sayur-sayuran. Dan itu kita jadi sebuah usaha, bisa dijual dan memberi pemasukan penghasilan bagi masyarakat di kampung itu. Saya sangat sepakat sekali, karena kita petani segala macam usaha, kita tidak bisa berdiri sendiri. Ada peran penting yang saya sampaikan tadi. Contoh masalah harga, itu peran pemerintah, masalah benih. Nah, kita perlu dukungan, perlu support dari pemerintah yang luar biasa tentang terhadap pertanian. Jangan sampai petani itu hanya dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan saja.
dalam mensukseskan keinginan dia. Atau jangan pula kita sebagai petani skeptis atau tidak peduli dengan politik. Ingat, kebijakan, kehidupan kita bernegara itu diatur dari keputusan-keputusan politik. Nah, untuk itu kita harus peka, kita harus buka wawasan kita terhadap politik. Petani harus menjadi petani yang milenial, petani yang cerdas. Mencari pemimpin, apalagi ini di tahun politik. Itu mencari pemimpin itu bagaimana bukan hanya dia janji-janji saja, bukan hanya dia mengiming-imingi saja, atau bukan hanya dia ngerti masalah, tapi banyak orang yang ngerti permasalahan, tapi bagaimana menguraikan permasalahan itu juga tidak mengerti. Nah, petani harus membuka sebesar-besarnya pemikiran kita harus bergandengan tangan dengan pemerintah, karena ke depan kebijakan-kebijakan beliaulah, regulasi yang dibuat antara dewan, karena tugasnya wakil rakyat dengan pemerintah adalah merumuskan anggaran-anggaran itu kepentingannya untuk rakyat. Dalam hal ini petani untuk pertanian, pendidikan, kesehatan, banyak di situ yang dirumuskan. Kemudian selain itu wakil juga mempunyai kewajiban membuat undang-undang supaya anggaran ini tidak begitu saja mengalir dan disalahgunakan, tepat sasaran, tepat guna. Kemudian setelah membuat rancangan undang-undang, mengevaluasi apakah anggaran yang dibuat oleh pemerintah itu terlaksana dengan baik dan termanfaatkan oleh usernya atau masyarakatnya. Nah, ini kita sama-sama saling memerlukan. Petani memerlukan pemerintah, petani memerlukan wakil rakyat yang mengerti, paham tentang masalah dan bagaimana bisa menguraikannya. Dan pemerintah juga butuh petani supaya bisa swasembada pangan dan lain-lain. Kaitannya dengan tadi saya sampaikan, kita harus terbuka tentang politik. Nah, apalagi di tahun ini, tahun politik, banyak calon-calon yang katanya membela petani, yang katanya memberikan solusi, tetapi dia sendiri belum banyak berbuat untuk arah sana. Nah, saya sih menganjurkan kepada para pemilih nanti, menjadilah pemilih yang cerdas, karena pemilih yang cerdas itulah pemilih yang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Saya masih meyakini di Lampung Tengah terutama, dan di kecamatan yang tetangga saya, Perusahaan Nunyai, Pengubuan, Terbanggi Besar, Seputi Agung, Seputi Mataram, dan Lampung Tengah, itu masih meyakini tidak semua masyarakat bertransaksional. Tidak semua masyarakat memilih apa yang dia dapat, tetapi mereka masih mau memilih wakilnya, yang mana wakilnya nanti akan memperjuangkan hak-haknya, memperjuangkan kepentingan masyarakat umum luas, khususnya untuk warga atau masyarakat Lampung Tengah. Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman ke depan. Dalam memilihlah dengan mata hati, bukan dengan mata uang.